Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Guru BK Ibu Yusnia Telom Benua. Kali ini dengan layanan bimbingan konseling, yakni layanan klasikal. Selamat belajar. Topik layanan kita kali ini adalah mengenal potensi diri. Apakah anak-anak ibu tahu apa itu potensi diri? Ayo, siapa yang bisa? Apa itu potensi diri? Potensi diri merupakan kemampuan kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki seseorang, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Setelah Ananda mengetahui pengertian potensi diri tadi, apakah Ananda mengenal potensi yang ada dalam dirinya masing-masing? Baik, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan tentang potensi diri. Mengenal potensi diri. Pada dasarnya, manusia memiliki kekuatan dan potensi masing-masing. Tapi sampai saat ini masih ada yang belum menyadari potensi yang ada di dalam dirinya. Padahal potensi setiap orang sangat menunjang kesuksesan hidupnya jika diasah dengan baik. Berikut cara mengenali potensi yang ada dalam diri kita. Yang pertama, kenal diri sendiri, yakni Ananda mengetahui apa yang Ananda inginkan, kemudian apa kelebihan dan kelemahan yang ada di dalam diri Ananda. Yang kedua, tentukan tujuan hidup, yakni menentukan tujuan jangka panjang dan jangka pendek, di mana dalam menentukan itu harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Ananda. Seperti apa tujuan Ananda setelah tamat dari madrasah ini, melanjut kemana, dan cita-citanya nanti apa. Sehingga dengan menentukan tujuan hidup, maka kita bisa mengarahkan kemana studi kita akan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, kenali motivasi hidup. Dalam hal ini, yakni setiap manusia memiliki motivasi tersendiri untuk mencapai tujuan hidupnya. Coba kenali apa motivasi hidup Ananda dan apa yang bisa melucutkan semangat Ananda untuk menghasilkan karya terbaik dan sebagainya, sehingga Ananda memiliki kekuatan dan dukungan moral dari dalam diri Ananda itu sendiri. Yang keempat, hilangkan negative thinking, yakni buanglah pikiran-pikiran negatif yang bisa menghambat langkah Ananda untuk mencapai suatu tujuan. Setiap kali Ananda menghadapi hambatan, jangan menyalahkan orang lain. Lebih baik coba evaluasi kembali langkah Ananda. Mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki, kemudian melangkahlah kembali jika Ananda telah menemukan jalan yang mantap. Yang kelima, jangan mengadili diri sendiri, yakni jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam mencapai tujuan, jangan menyesali dan mengadili diri sendiri berlarut-larut. Hal ini hanya akan membuang waktu dan energi. Bangkit dan tetaplah masa depan. Jadikan kegagalan sebagai pengalaman dan bahan pelajaran untuk maju. Selanjutnya, menggali potensi diri. Faktor-faktor apa saja yang membuat potensi diri Ananda bisa tergali? Yang pertama, percaya diri.
Kurangnya percaya diri bisa menghilangkan kesempatan untuk menggali potensi diri Ananda, akan tetapi tidak menghilangkan potensi. Yang kedua, hobi dan minat. Jika Ananda mengerjakan sesuatu yang Ananda sukai, bahkan sebagai hobi atau minat, pasti akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan atau yang seharusnya. Jadi, cobalah gali potensi yang sejalan dengan minat Ananda, akan tetapi jangan lupakan yang bukan minat Ananda itu sendiri. Selanjutnya, pergaulan. Jika Ananda memiliki pergaulan yang baik dengan orang yang baik, maka Ananda akan menjadi orang yang baik. Maka bergaullah dengan komunitas orang-orang yang baik dan Ananda akan menjadi orang pintar. Tips menggali potensi diri. Yang pertama, cari tahu apa impianmu. Dalam hal ini, Ananda harus mencari tahu apa tujuan dan target Ananda ke depannya setelah atau selama bersekolah di madrasah kita ini. Kemudian yang kedua, ketahui apa yang kamu sukai. Dalam hal ini terkait dengan mata pelajaran, maka Ananda harus mengetahui kira-kira pelajaran apa yang Ananda sukai, sehingga dengan pelajaran yang Ananda sukai itu bisa Ananda kembangkan potensi yang ada di dalam diri Ananda itu sendiri. Kemudian kenali kelebihan dan kekurangan diri. Dengan kita mengenal kelebihan dan kelemahan yang ada dalam diri kita, maka kekurangan atau kelemahan kita itu kita jadikan sebagai motivasi untuk mengembangkan kelebihan yang kita miliki. Kemudian berani menghadapi kegagalan. Dalam hal ini, apabila Ananda mengalami suatu kegagalan dalam prestasi atau dalam pelajaran, maka Ananda jadikan kegagalan itu sebagai motivasi untuk mencapai yang terbaik. Kemudian perluas wawasan. Dalam hal ini, Ananda harus memperluas wawasan Ananda tentang potensi yang ada di dalam diri Ananda. Sehingga dengan memiliki wawasan yang luas, maka Ananda bisa mengembangkan, menggali lebih dalam potensi yang ada di dalam diri Ananda itu sendiri. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan materi yang sudah Ibu sampaikan, Ananda bisa mengenal dan menggali potensi yang ada dalam diri Ananda, sehingga potensi-potensi tersebut dapat Ananda kembangkan menjadi kekuatan untuk meraih suatu kesuksesan ke depannya. Baik, demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.